Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya sehat ya hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Duduk rapi. Siap. Ayo KM-nya boleh siapkan berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Anak-anak boleh berdiri. Baik anak-anak, kita memulai pembiasaan ini dengan membaca Pancasila bersama-sama ya. Selanjutnya nanti dilanjut dengan pembacaan janji siswa. Ayo, mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Selanjutnya kita baca janji siswa secara kompak. Boleh dimulai. Janji siswa. 1. Baik, setelah kita membacakan janji siswa, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Harus penuh dengan semangat, karena lagu nasional menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Karena kita menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo. Nanti anak-anak jawab dengan suara lantang sambil acungkan tangan kanannya ya. Mengerti? Juli Hadir. Sabila Hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir semua ya. Ya. Anak-anak Ya. Sebelum masuk ke materi, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi membersihkan atau merapikan tempat tidurnya? Saya. Bagus. Siapa yang membantu orang tuanya menyapu rumah? Saya. Bagus. Itu termasuk contoh menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di sekeliling kita. Di ruangan kelas ini, apakah banyak sampahnya? Ada ya? Apakah mejanya berdebu? Berdebu tidak? Nah, coba bayangkan kalau kelas kita dipenuhi dengan sampah, meja berdebu, dan lantainya kotor, apakah kalian nyaman untuk belajar? Tidak, tentu tidak nyaman ya. Kalau lingkungan kita kotor, selain tidak enak dipandang, juga bisa menimbulkan penyakit. Karena itu kebersihan sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengetahui akibat lingkungan kotor, serta mampu menerapkan hidup bersih di rumah maupun di sekolah. Anak-anak, lingkungan yang bersih itu membuat kita sehat, terhindar dari penyakit. Selain itu juga bisa memberikan kenyamanan pada kita. Betul atau tidak? Kalau lingkungan belajar kita kotor, anak-anak nyaman belajar atau tidak? Tidak. Lingkungan yang kotor itu biasanya membawa banyak penyakit ya? Ya tidak? Iya. Anak-anak, lingkungan yang bersih itu membuat kita sehat, terhindar dari penyakit, kemudian membuat kita juga merasakan kenyamanan. Nah,
Contohnya, ketika kita membuang sampah sembarangan, saluran air tentunya pasti akan tersumbat dan bisa menyebabkan banjir. Siapa di sini yang siap menjadi anak yang peduli dengan kebersihan? Saya. Bagus, hebat. Kita harus cinta lingkungan dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan tayangan atau video tentang menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nanti anak-anak amati bersama-sama ya. Baik, anak-anak sudah mengamati video tadi? Sudah. Coba apa yang anak-anak lihat dari tayangan tersebut? Buang sampah sembarangan. Iya, tentang seseorang yang membuang sampah sembarangan. Ada juga dua manusia yang sadar akan kebersihan lingkungan yang menegur temannya membuang sampah sembarangan ya. Karena membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan apa saja? Banjir. Ketika sampahnya menumpuk di saluran air, itu bisa menyebabkan banjir. Dari tayangan tadi, orang-orang yang suka membuang sampah sembarangan disebut apa? Litterbug. Apa? Coba ucapkan lagi. Litterbug. Ya, litterbug itu adalah orang yang suka membuang sampah sembarangan. Coba kalau lingkungan kita bersih, enak tidak dilihatnya? Enak. Selain enak dilihat, juga bisa membuat kita nyaman, sehat. Dari tayangan tadi, pesan yang bisa diambil oleh anak-anak apa? Bahwa kita tidak boleh mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kita supaya kita sehat, nyaman, terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena penyakit itu biasanya timbulnya dari lingkungan yang kotor, akan mengundang berbagai macam penyakit ke tubuh kita. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan. Anak-anak, lingkungan yang bersih itu biasanya terlihat indah dan nyaman ya. Kalau lingkungan yang kotor terlihatnya kumuh, kotor ya. Betul tidak? Betul. Dan jelas tidak sehat. Ibu juga ingin bertanya, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Coba jawab. Supaya kita terhindar dari penyakit. Lalu apa lagi? Supaya diri kita sendirinya nyaman. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Itu yang paling penting ya. Kemudian apa yang terjadi apabila lingkungan kita kotor? Menyebabkan banjir. Bisa. Apa lagi? Sungai kotor ya, banyak sampahnya, bisa menyebabkan banjir. Kalau lingkungan kita kotor, jelas kita akan sakit. Karena lingkungan kotor itu mendatangkan berbagai macam penyakit. Bagaimana kita menjaga supaya lingkungan kita tetap bersih? Menyapu. Iya, menyapu. Kemudian mengepel bisa. Lalu apa lagi? Jadi banyak cara ya untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Juli, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah membuang sampah sembarangan itu termasuk perilaku yang baik? Tidak. Bagus ya, membuang sampah sembarangan itu bukan perilaku yang baik, tapi itu sama saja mencemari lingkungan, membuat lingkungan menjadi kotor, lalu nantinya pasti mendatangkan berbagai macam penyakit. Nah, anak-anak, menjaga lingkungan supaya tetap bersih itu bisa dilakukan dari hal yang paling kecil. Seperti apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya, menyapu, dan mengepel. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita tetap terjaga kebersihannya ya. Paham? Paham.
Baik, sekarang Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang menjaga kebersihan lingkungan ya. Tapi sebelum itu coba kita sama-sama tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus pandangannya ke Ibu. Ibu akan menjelaskan tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang bebas dari sampah, debu, dan kotoran. Sedangkan kelestarian lingkungan berarti menjaga lingkungan agar tetap baik dan tidak rusak. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, kemudian apa lagi? Menghemat air, dan menjaga kebersihan sungai. Kalau lingkungan bersih, udara menjadi segar dan kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Sebaliknya, jika lingkungan kita kotor, bisa menyebabkan diare, demam berdarah. Jadi, menjaga kebersihan itu sangat penting untuk kesehatan kita. Sekarang kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti setiap kelompoknya silakan diskusikan tentang masalah kebersihan yang kalian temui di rumah maupun di sekolah. Kemudian nanti diskusikan juga ya bagaimana cara mengatasinya. Oke? Nanti setiap anggota kelompok harus ikut memberikan pendapatnya. Jangan hanya diam saja ya, tapi harus berani mengutarakan pendapat. Oke, silakan boleh dimulai. Baik, sekarang setiap kelompok silahkan maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi kalian kepada teman-temannya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Saya mau bertanya. Boleh, Juli mau bertanya apa? Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Juli. Ibu sangat bangga dengan kerjasama kalian hari ini. Kalian sudah berani menyampaikan pendapat, sudah berani menyampaikan hasil diskusi sendiri dengan penuh percaya diri. Hebat ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang perwakilan setiap kelompok silakan mengumpulkan hasil diskusinya ke meja Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Harus menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian lingkungan. Iya, pintar sekali. Kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Coba, apa pentingnya kita menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan? Agar kita sehat. Iya, kemudian apa lagi? Supaya lingkungan bersih dan nyaman, Bu. Iya, benar kata Nurul, supaya lingkungan bersih dan nyaman. Supaya kita terhindar dari penyakit. Iya, betul. Lingkungan yang bersih, ketika kita menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, tentu kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Bisa ya anak-anak, apa yang tadi anak-anak sampaikan itu betul semua, bahwa kita pentingnya kita menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan itu supaya kita sehat, supaya kita bersih dan nyaman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Hari ini kita belajar bahwa lingkungan yang bersih itu membuat hidup sehat, nyaman, dan indah. Anak-anak, dalam ilmu pengetahuan alam dijelaskan bahwa lingkungan yang kotor itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan merusak ekosistem. Karena itu kita harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat. Kita bisa memulai itu semua dari diri kita sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kelas supaya tetap bersih. Paham ya? Bisa dilakukan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, bagus, hebat.
Anak-anak, Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini kalian semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ingat ya, menjaga kebersihan bukan hanya tugas kita di sekolah, tapi juga tanggung jawab kita setiap hari di rumah maupun di masyarakat. Paham ya? Iya. Kalau semua orang menjaga kebersihan lingkungan, lingkungan akan menjadi sehat dan nyaman. Paham? Baik anak-anak, tidak terasa kita semua sudah berada di akhir pembelajaran. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ayo, duduk rapi. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih ya atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Ibu bangga kalian bisa semangat belajarnya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.